Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai akhlak tercela, yaitunya tentang israf, tabzir, dan bakhil. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar dengan pembelajaran ini Ananda diharapkan memahami pengertian, bentuk, dan bahaya dari sikap israf, tabzir, dan bakhil. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita masuk pada materi pertama, yaitunya tentang israf. Israf berasal dari bahasa Arab, yaitunya asrafa, yusrafu, israfan, yang artinya bersukaria sampai melewati batas, atau suatu sikap yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Menurut KBBI, melampaui batas ini adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Nah, israf menurut istilah yaitunya tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Atau secara simpelnya yaitu tindakan seseorang yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, itulah pengertian dari israf atau melampaui batas. Adapun dalil mengenai israf ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, itulah dalil mengenai israf, yaitunya melampaui batas, yang mana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kita tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi sederhanalah. Kemudian, kita masuk poin selanjutnya mengenai bahaya perilaku israf. Adapun bahaya perilaku israf, yaitunya yang pertama, mengakibatkan amal ibadah seseorang terhenti. Karena punya tabiat, manusia itu cepat bosan dan selalu ingin melakukan hal yang berlebih. Kemudian, yang kedua, menghilangkan keteguhan dan keseimbangan dalam melaksanakan tanggung jawab. Dan yang ketiga, dibenci oleh Allah dan disukai oleh setan. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari perilaku israf adalah yang pertama, menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan, seperti makan terlalu kenyang, kemudian memperlanjakan harta berlebihan. Kemudian yang kedua, bermewah-mewahan dalam makan, minum, dan lainnya. Ketiga, memupuk-mupuk atau menumpuk-numpuk harta. Yang keempat, melakukan hal-hal yang berlebihan.
Yang kelima, melakukan pekerjaan yang sia-sia, yang mana pekerjaan itu tidak ada manfaatnya. Yang keenam, memperturutkan hawa nafsu. Nah, itulah pembahasan kita mengenai israf. Bagaimana anak-anak ibu? Bisa dipahami sampai di sini? Baik, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitunya mengenai tabzir. Tabzir atau disebut juga pemborosan berasal dari bahasa Arab, yaitunya bazzara yubazziru tabziran, yang artinya menggunakan atau membelanjakan harta kepada yang tidak perlu. Atau menurut istilah, yaitunya membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak peruntukan harta tersebut atau tidak layak menurut syariat. Nah, tabzir ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluargamu yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itulah tadi dalil mengenai tabzir atau pemborosan. Kemudian kita masuk mengenai bentuk-bentuk perilaku tabzir. Nah, adapun bentuk dari perilaku tabzir, yang pertama, membantu orang lain dalam kemaksiatan. Kenapa membantu orang lain dalam kemaksiatan termasuk kepada bentuk perilaku tabzir? Karena kemaksiatan itu bukanlah syariat dan merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu, menggunakan harta kepada hal-hal yang tidak disukai Allah termasuk ke dalam tabzir. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak bermanfaat dan berbahaya. Contohnya seperti minuman-minuman beralkohol, makan daging babi, kemudian khamar, dan lainnya. Yang ketiga, bersedekah tapi tidak ikhlas. Nah, kenapa bersedekah tidak ikhlas ini termasuk tabzir? Karena kita tidak akan mendapatkan pahala dalamnya. Karena kita melakukan sedekah itu bukan karena Allah. Kemudian yang keempat, merayakan hari raya dengan berlebihan. Nah, kemudian yang kelima, merayakan pernikahan dengan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena yang berlebihan itu tidak baik dan Allah juga tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Selanjutnya, kita masuk mengenai cara menghindari perilaku boros atau tabzir ini. Yang pertama, hidup sederhana. Yang pastinya orang yang hidup dengan sederhana pasti dia tidak akan melakukan pemborosan. Kemudian yang kedua, mensyukuri segala nikmat Allah. Nah, sebagaimana Allah juga mengatakan, orang yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan menambahkan rezeki kepadanya. Oleh karena itu, nikmat yang diberikan Allah walaupun itu sedikit, hendaknya kita syukuri. Nah, kemudian yang ketiga, tidak menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat, karena itu akan sia-sia. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sampai di sini bisa dipahami mengenai tabzir?
Semoga bisa ya. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitunya bakhil atau kikir. Bakhil memiliki pengertian secara bahasa menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah menahan hartanya sendiri, yaitu menahan memberikan sesuatu pada dirinya dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Nah, maksudnya di sini adalah dia tidak mau mengeluarkan hartanya atau sesuatu yang seharusnya itu diberikan kepada orang lain atau dirinya. Contohnya, mengeluarkan zakat. Karena di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Namun, dia tidak mau mengeluarkannya karena dia ingin menumpuk hartanya. Nah, itulah contoh dari sifat kikir. Adapun dalil mengenai sifat kikir ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30 yang berbunyi, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu menjadikan kamu tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Nah, itulah dalil mengenai sikap bakhil atau kikir. Adapun bahaya dari sikap ini adalah yang pertama, mengakibatkan dosa besar. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat bakhil ini akan memakan harta orang secara bakhil, secara kikir, karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua, mengikuti jejak setan. Yang ketiga, penghalang masuk surga. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Yang kelima, sumber malapetaka kemanusiaan. Maksudnya seperti apa? Karena sumber malapetaka ini menimbulkan rasa iri, dengki, dan selalu merasa tidak puas pada diri seseorang, sehingga ia ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, dan ia merasa tidak senang dengan hal-hal baru yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian, cara menghindari sifat bakhil ini, yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial, contohnya seperti infak, sedekah, dan berbagi dengan yang lain. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari sifat bakhil atau kikir ini. Nah, mengenai pembahasan ini, apakah anak-anak ibu bisa memahami? Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan topik terakhir, yaitunya hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah senantiasa selalu mawas diri dan mencari rezeki dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, tidak menghambur-hamburkan harta dan menggunakan harta pada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, sederhana dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, suka berbagi dengan orang lain. Dan yang kelima, rajin menabung untuk bekal di masa depan. Nah, itulah hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah pembelajaran kita hari ini dapat dipahami?
Semoga bisa ya. Jika ada hal-hal yang anak-anak ibu keragui, dapat langsung tanyakan kepada ibu. Ya, untuk mempertegas pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberi tugas kepada anak-anak ibu yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Apa tugasnya? Ya, tugasnya adalah anak-anak ibu silahkan mencari contoh-contoh dari perbuatan israf, tabzir, dan bakhil. Minimal satu sikap menemukan 5 contoh perbuatannya. Jadi total semuanya ada 15 contoh sikap dari israf, tabzir, dan bakhil. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Baik, Ibu mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi pada proses pembelajaran ini dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.